Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bisa AI yang telah memberikan kepercayaan saya untuk membawakan materi terkait pencarian jalur terpendek dengan kecerdasan buatan. Jadi saya akan share slide terlebih dahulu. Saya share slide-nya dulu. Sebentar. Oke, jadi yang saya presentasikan hari ini adalah pencarian jalur terpendek menggunakan kecerdasan buatan. Dan salah satu metode dalam kecerdasan buatan itu adalah Cohonen Self-Organizing Maps, atau salah satu varian dari algoritma neural network. Ya. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa neural network merupakan suatu algoritma yang dapat melakukan klasifikasi, clustering, dan lain sebagainya ya. Jadi dengan menggunakan algoritma neural network, kita dapat juga menyelesaikan permasalahan optimasi seperti permasalahan traveling salesman problem. Jadi traveling salesman problem itu sendiri merupakan permasalahan mencari rute terpendek, ya, mencari jalur terpendek dari beberapa alternatif jalur yang ada dengan mengunjungi tepat sekali. Ya. Jadi dari beberapa node, jadi atau dari beberapa kota yang ada, kita hanya dapat mengunjungi kota semua kota sekali dan kembali ke kota asal dengan biaya termurah, dengan biaya yang dengan cost yang rendah ya. Nah, penerapan dari traveling salesman problem ini sangat banyak di kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya itu adalah masalah transportasi ya. Salah satunya adalah masalah transportasi, bagaimana kita menentukan jalur dari sebuah kendaraan ya. Kita mengunjungi suatu tempat ya, jadi banyak tempat yang kita kunjungi dengan menentukan keputusan terbaik ya. Jadi akan banyak pilihan jalur, di mana jalur yang kita pilih hendaklah merupakan suatu jalur terbaik agar kita bisa menekan biaya semurah mungkin ya, dengan jalur yang dalam hal ini tercepat dan dengan biaya yang murah ya. Salah satunya lagi selain penerapan pada masalah transportasi, kita bisa juga mengimplementasikan untuk permasalahan routing ya di dalam suatu jaringan wireless sensor network ya. Bagaimana meroutingkan atau merutekan paket data berdasarkan node terdekat ya, sehingga kita bisa menghasilkan, sehingga bisa meminimalisir terjadinya paket yang loss ya. Jadi meminimalisir terjadinya data-data yang hilang, sehingga proses transmisi datanya harus bisa menentukan node ya, di mana data tersebut akan dikirimkan. Nah, selain dari permasalahan transportasi, kemudian permasalahan WSN, kemudian ada juga permasalahan tentang terkait VLSI atau Very Large Scale Integrated Circuit ya, atau dalam pembuatan integrated circuit atau IC ya, yang dimana proses drilling atau proses penentuan titik bor itu bisa ditentukan dengan biaya yang termurah ya, biaya yang tercepat. Nah, jadi outline kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa permasalahan ya. Jadi kita berangkat dari permasalahan, apa permasalahan yang akan kita selesaikan.
dan seberapa urgensi permasalahan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membahas terkait metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu yang saya gunakan di sini adalah algoritma Kohonen, ya, atau yang kita sebut dengan Kohonen self-organizing map, ya. Kemudian kita akan melakukan perancangan seperti apa flowchart atau alur sistem yang akan dibangun. Kemudian kita akan mengimplementasikan hasil perancangan dari algoritma kita untuk permasalahan traveling salesman problem. Kemudian kita melihat hasil dari proses implementasi algoritma tersebut, dan kita mencoba untuk membahas, mengkaji, mengevaluasi terkait dari output yang dihasilkan oleh metode SOM tersebut. Kemudian terakhir adalah kesimpulan dan saran, ya. Jadi kita berangkat dari permasalahan traveling salesman problem terlebih dahulu. Jadi di sini kita mendefinisikan terlebih dahulu terkait permasalahan shortest path, ya, atau jalur terpendek. Jadi jalur terpendek itu dibagi menjadi dua, ya. Ada shortest path itu sendiri, atau mencari rute terpendek tanpa kembali ke titik awal, ya. Jadi mencari rute terpendek dari beberapa lokasi yang ada, kemudian tanpa perlu mengunjungi semua jalur atau semua lokasi yang ada, ya. Itu sering kita temukan, ya, untuk permasalahan shortest path itu. Kemudian ada juga permasalahan shortest path untuk traveling salesman problem. Jadi bedanya dengan traveling salesman problem itu adalah kita wajib, ya, kita harus mengunjungi semua lokasi yang ada dengan biaya termurah, dengan biaya terendah, ya, seperti itu. Kemudian kita mengunjungi lokasinya itu tepat sekali, dan setelah kita mengunjungi semua lokasi yang ada, dan kita akan kembali ke titik awal di mana semua itu, di mana start awal itu dimulai, ya. Jadi start awal dan berakhir juga di start awal tersebut, ya. Untuk jarak lokasinya itu sendiri, jarak node-nya itu bisa berbeda-beda, ya. Kemudian pedagang, ya. Jadi pedagang atau seorang sales atau kita bisa sebut sebagai agent, ya, atau agent yang kita bangun itu rule-nya, jadi rule yang diterapkan dalam permasalahan traveling salesman problem itu adalah agent harus mengunjungi N buah kota. Jadi N itu menyatakan jumlah dari titik koordinat yang ada atau jumlah dari kota yang akan dikunjungi. N itu bisa jumlahnya bisa bervariasi, bahkan ada yang ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu, ya. Kemudian dari kota-kota tersebut, atau bisa kita sebut node, kita harus mengunjungi sekali, tepat sekali. Jadi kita tidak bisa mengunjungi dua kali. Jadi setelah kita mengunjungi kota yang ada itu, kemudian kita harus mengunjungi kota yang lain, dan tidak boleh mengunjungi kota yang sama sebanyak dua kali. Jadi hanya perlu dikunjungi satu kali. Nah, inilah yang disebut sebagai permasalahan traveling salesman problem, ya. Jadi traveling salesman problem itu adalah permasalahan berangkat dari seseorang sales, ya, yang mana dia akan menjajakan barangnya, dia akan menjual barangnya ke beberapa kota yang ada, ya. Namun dengan pertimbangan biaya termurah, ya. Bagaimana kota-kota mana saja yang harus dikunjungi sehingga di sini bisa dapat meminimalisir biaya, ya. Dapat meminimalisir biaya berdasarkan kota yang dikunjungi dengan, ya, tentu saja dengan biaya yang termurah, ya.
Nah, jadi kita bisa asumsikan seperti ini. Jadi terdapat seorang sales yang akan mengunjungi beberapa titik ya. Jadi ada beberapa titik di sini, yaitu ada titik A, B, C, dan D. Jadi titik A merupakan initial value atau kita bisa katakan sebagai titik awal ya. Jadi si sales dari titik awal dia harus mengunjungi semua titik yang ada, yaitu titik B, C, D ya. Jadi dari beberapa kombinasi kota yang ada, dia harus bisa mengevaluasi yang mana pilihan rute terpendek ya. Jadi misalkan kalau dia mulai dari titik A, berarti dia harus mengunjungi A, B, C, D, kemudian dia kembali ke titik A. Atau bisa juga A, kemudian dia ke B, kemudian ke D, kemudian ke C, terus kemudian dia kembali ke A. Atau bisa juga A, D, kemudian dia ke B, kemudian ke C, ke A. Jadi akan ada beberapa kombinasi pemilihan rute ya. Jadi akan terdapat banyak kombinasi pilihan jalur yang akan dilalui oleh si sales ya. Jadi bisa kita lihat tadi untuk 4 kota terdapat ada beberapa kombinasi jalur yang harus dipilih oleh seorang sales, dan tentu saja dengan biaya yang berbeda-beda ya. Dari titik A ke B mungkin dia memiliki nilai yang berbeda, nilai A ke C, A ke D. Dari situ kemudian dari B ke C, B ke D, dan lain sebagainya, itu memiliki variasi atau nilai yang berbeda-beda. Nah, disinilah tantangan dari seorang sales, bagaimana dia bisa menentukan rute terbaik dari beberapa alternatif rute yang ada ya. Nah, jadi kita bisa dari permasalahan dari gambar tadi yang ada di slide sebelumnya, kita bisa menggambarkan dalam sebuah sistem komputer itu sebuah alamat kita bisa gambarkan sebagai node ya dalam suatu graf. Ini mungkin kita sudah pernah mempelajari bersama-sama terkait teori graf ya, yang merupakan mata kuliah dari matematika diskrit. Jadi graf itu berfungsi untuk menghubungkan banyak node ya, beberapa node menjadi suatu graf yang saling terhubung ya. Kemudian jalur itu bisa kita simbolkan dengan istilah edge ya. Jadi kita bisa lihat tadi kalau titik A, B, C, D, dan D ini kita bisa sebut sebagai node, dan jalurnya itu merupakan edge ya. Jadi ini merupakan sebuah graf sederhana ya, graf lengkap yang mana graf tersebut ini saling terkomunikasi antara satu titik dengan titik yang lain ya. A terhubung ke B, ke C, ke D, begitu juga D terhubung ke A, ke C, ke B, titik B terhubung ke A, ke D, ke C, dan lain sebagainya. Jadi setiap node itu saling terkomunikasi, saling terhubung ya, membentuk sebuah graf yang sempurna ya, sebuah graf tertutup. Oke. Kemudian nanti untuk setiap edge atau setiap jalur itu akan diberikan weight atau yang kita sebut dengan bobot. Jadi bobot ini merepresentasikan panjang jalur ya. Jadi dari A ke B itu terdapat bobot, terdapat nilai yang mana bobot itu merepresentasikan jarak dari titik A menuju ke titik B. Begitu juga dari titik B menuju ke titik C itu memiliki bobot dan lain sebagainya ya. Jadi di dalam teori graf itu terdapat dua ya. Ada undirected graph dan ada yang disebut dengan directed graph ya. Jadi undirected graph adalah graf yang tidak berarah. Jadi kita bisa asumsikan dari jarak A ke B itu bisa juga dari B menuju A ya. Itu kita istilahkan dengan graf tidak berarah. Jadi dalam artian dia bisa memiliki koneksi dari A ke B, begitupun juga sebaliknya dia memiliki koneksi dari B ke A. B bisa ke C, C juga bisa kembali ke B.
B ke D, D ke E ke C, dan lain sebagainya. Ah, beda halnya dengan directed graph atau yang kita sebut sebagai graf berarah. Jadi arahnya itu arah dari setiap nodenya itu telah ditentukan, ya. Misalkan dalam hal ini kita dari A ke B, punya jalan balik dari A, karena kita bisa melihat bahwa titiknya ini hanya menunjukkan dari titik A menuju titik B, ya. Jadi jadi arahnya atau yang kita sebut edge-nya itu adalah ditentukan, ya. A ke B, kemudian dari B dia hanya bisa ke C atau ke D, kemudian dari D dia hanya bisa ke C, ya. Dia hanya bisa ke C, C bisa ke E, dan seterusnya, ya. Jadi untuk implementasi TSP di materi kali ini saya akan membahas penggunaan TSP untuk permasalahan graf tak berarah. Jadi kita bisa artikan A memiliki jalur ke B dan B bisa memiliki jalur ke A, ya. Nah, jadi jika sebuah permasalahan dari TSP itu merupakan undirected graph, jadi kita bisa memformulasikan, ya. Kita bisa menentukan formula yang mana formula itu tersebut menunjukkan bahwa jarak dari node awal ke node tujuan. Jadi misalkan di sini A ke B, maka kita bisa artikan A ke B itu sama dengan B ke A, ya. Jadi memiliki jarak yang sama, ya. Nah, sehingga kita bisa notasikan pasangan node tersebut dengan notasi I, J sama dengan J, I. Ya, node awal ke node akhir memiliki bobot yang sama, begitu juga sebaliknya. Pasangan node tersebut dapat dinotasikan sebagai persamaan ini, yaitu I, J sama dengan J, I. Seperti itu, ya. Karena dia memiliki dua koneksi, yaitu koneksi dari titik A ke B, begitu juga dari titik B ke A. Jadi ini kita bisa formulasikan dengan persamaan I, J sama dengan J, I. Sehingga bentuk graf tersebut, ya, bentuk graf untuk graf tak berarah itu kita bisa rumuskan dengan sebuah persamaan sederhana, yaitu n kurang 1 faktorial dibagi 2, ya. N kurang 1 faktorial dibagi 2 dikurangi 1 karena kita menghitung dari di mana agent itu dimulai, ya. Agent start dari titik mana, ya, sehingga itu kita kurangi 1 dari jumlah total node yang ada. Kemudian kita faktorialkan, kemudian kita bagi 2. Jadi kita bagi 2 karena kita menganggap bahwa jalur A ke B dan B ke A itu sama. Jadi setiap nodenya itu memiliki koneksi yang sama, ya. Seperti itu. Sehingga jika kita punya 5 kota, ya, maka terdapat 12 kombinasi rute, ya. Jadi ada 12 kombinasi jalur, ada 12 pilihan, ya, kombinasi jalur yang ada dari 5 kota. Jadi untuk 5 kota ada 12 jalur. Nah, setiap 12 jalurnya ini nanti kita lakukan evaluasi mana jalur terbaik, ya. Apakah A, B, C, D, E, ataukah A, C, B, D, E, ataukah A, D, dan lain sebagainya. Jadi itu nanti kita akan lihat bagaimana hasil kombinasi dari setiap node yang ada, ya. Nah, permasalahan traveling salesman problem untuk kasus undirected graph ini itu menghasilkan nilai yang eksponensial jika jumlah kota yang jumlah kotanya semakin banyak, maka solusi itu akan meningkat secara eksponensial. Jadi untuk 5 kota itu 12, untuk 6 kota, 7 kota, dan 8 kota itu alternatif rute atau alternatif solusi yang ada itu akan meningkat secara eksponensial.
Nah, jadi bisa dilihat di sini ya. Saya tabelkan dalam sebuah jadi saya tabelkan di sini bisa kita lihat untuk 5 kota itu alternatif solusi yang di-generate adalah 12. Sedangkan untuk 6 kota maka kita bisa dapatkan terdapat 60 kombinasi kota ya. 60 kombinasi jalur yang dihasilkan. Untuk 7 kota terjadi kenaikan secara eksponensial di situ, yaitu dari 60 menjadi 360. Padahal dia hanya bertambah 1 kota saja. Jadi yang tadi dari 5 kota itu terdapat 12 alternatif ya, jumlah rute, kemudian untuk 6 kota dihasilkan 60 jumlah rute, dan untuk 7 kota sendiri dihasilkan 360 rute. Ini bersamakan, ini hana yang untuk persamaan undirected graph tadi untuk permasalahan traveling salesman problem. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa berdasarkan penambahan jumlah kota, maka jumlah rute yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Jadi 6 kota 60, 7 kota 360, kemudian 8 jumlahnya hingga 2520. Nah, bahkan untuk 25 kota itu jumlahnya sudah sangat banyak alternatif solusi yang dihasilkan. Nah, untuk pemrosesannya sendiri mungkin kalau menggunakan superkomputer saat ini mungkin bisa lebih cepat ya dibandingkan ini data yang saya ambil beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekarang sudah ada perubahan, namun tetap menghasilkan jumlah eksekusi waktu yang cukup tinggi sebenarnya. Untuk 10 kota itu kurang dari 1 detik, kemudian untuk 11 kota itu bisa hingga 1,8 detik. Untuk 15 kota menggunakan ini, itu bisa dihasilkan 12 jam ya. Jadi dia lakukan pengecekan satu persatu. Dia melakukan pengecekan satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya. Jika kita menggunakan algoritma eksak ya, algoritma eksak itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengecek total 15 kota saja, itu butuh 12 jam karena akan di-generate secara satu persatu, akan di-generate dan dilakukan pengujian satu persatu sehingga didapatkan solusi optimal. Itu memakan waktu hingga 12 jam ya. Jadi ini merupakan data yang saya ambil beberapa tahun yang lalu ya, mungkin ada perubahan. Kalau untuk jumlah rute itu masih tetap demikian, mungkin waktu eksekusinya yang berubah karena performa dari sebuah perangkat komputer saat ini semakin meningkat ya, sampai ada di pemrosesan cloud yang memiliki spesifikasi yang lebih tinggi ya. Jadi dari uraian tabel yang ada pada gambar ini kita bisa jelaskan bahwa bahkan menggunakan superkomputer sekalipun itu akan sulit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, apalagi dengan jumlah kota yang semakin banyak ya. Sehingga dibutuhkan sebuah metode ya, dibutuhkan sebuah metode pendekatan yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat dan tentu saja dengan akurasi yang dapat diterima ya. Jadi jika kita menggunakan pendekatan artificial intelligence atau pendekatan kecerdasan buatan itu akan terdapat error, namun dalam hal ini error itu masih bisa kita toleransi ya, masih dapat kita terima. Jadi jika kita menyelesaikannya menggunakan hardware ya, tentu saja kita membutuhkan hardware dengan spesifikasi yang tinggi ya, dengan tingkat pemrosesan yang tinggi juga. Namun jika kita bisa mengakalinya dengan menggunakan suatu metode, maka kita bisa menghemat ya dalam hal ini, dari sisi pemrosesannya sendiri kita bisa tekan ya, seperti itu. Jadi dibutuhkan sebuah metode ya,
Jadi dibutuhkan sebuah metode untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi salah satu metode untuk menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem yaitu menggunakan Kohonen self-organizing map. Jadi di sini saya memilih algoritma Kohonen self-organizing map karena salah satu kelebihan dari algoritma SOM itu yaitu dia bisa melakukan pemetaan terhadap sebuah sekumpulan data ya. Jadi bisa umumnya algoritma Kohonen self-organizing map ini bisa dapat digunakan untuk melakukan yang disebut sebagai clustering ya, atau clustering berdasarkan data input yang ada, kemudian kita lakukan cluster berdasarkan kedekatan antar nodenya itu, kemudian topologi dari algoritma Kohonen ini kita bisa modifikasi ya, kita bisa lakukan sedikit modifikasi terhadap algoritma SOM ini sehingga algoritma SOM yang umumnya digunakan untuk permasalahan clustering tadi kita bisa gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di traveling salesman problem ya. Jadi kita petakan sehingga kita bisa mendapatkan jalur terpendek seperti itu. Jadi dalam algoritma SOM itu sendiri terdapat beberapa proses ya. Ada yang kita sebut sebagai competition, kemudian ada cooperation, dan ada yang disebut sebagai adaptation ya. Jadi competition sendiri itu adalah proses kompetisi atau pertandingan ya. Pertandingan bagaimana dari hasil kompetisi antara neuron. Jadi kalau kita pernah belajar algoritma neural network, kita pernah dengar istilah neuron ya. Jadi neuron itu yang ada di dalam algoritma neural network itu kita lakukan kompetisi ya, kita kompetisikan sehingga dari hasil kompetisi yang terjadi ya kita bisa mendapatkan yang disebut dengan winning neuron. Nah, jadi winning neuron merupakan neuron dengan jarak yang terdekat dengan input vektor ya. Jadi atau input vektor kita di sini bisa kita artikan sebuah node ya. Jadi node atau yang kita sebut node ya, node yang ada di dalam graf itu nantinya kita lakukan kompetisi di topologi yang ada di dalam algoritma Kohonen. Nah, di dalam topologi algoritma Kohonen itu terdapat neuron. Jadi neuron ini saling berkompetisi untuk menjadi winning neuron. Nah, winning neuron inilah yang nanti selanjutnya mempengaruhi neuron yang ada di sekitarnya atau yang kita sebut sebagai tetangga di sekitar winning neuron atau yang kita sebut neighborhood neuron ya. Nah, kemudian hasil dari kompetisi kemudian kita lakukan kooperasi atau kita sebut sebagai kerjasama. Jadi tujuannya untuk mengupdate bobot neuron utama dan neuron yang ada di sekitar neuron utama. Nah, tujuannya untuk merespon input atau merespon node ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita lakukan yang disebut sebagai adaptasi atau mengupdate parameter ya. Jadi yang diupdate di sini adalah jadi ada dua parameter yang digunakan dalam Kohonen ini, yaitu parameter learning rate dan yang kita sebut sebagai radius ketetanggaan ya. Itu untuk setiap iterasinya nanti nilai learning rate ini akan menurun ya. Sehingga learning rate ini akan mencapai titik konvergensi ya. Jadi dia akan laju pembelajarannya itu akan turun, begitu juga dengan hasil dari pemetaan itu juga akan semakin konvergen terhadap pola input data yang ada ya. Jadi kalau kita bisa melihat ya, jadi kita melihat secara standar ya, secara standar algoritma Kohonen itu terdiri dari sebuah layer. Di mana di dalam sebuah layer terdapat neuron-neuron. Jadi di sini ada neuron dengan jumlah
3 kali 4 ya, 3 kali 4 ya. Jadi ada neuron, kemudian neuron yang ada di dalam layer ini nanti selanjutnya dikompetisikan terhadap input vektor yang ada. Jadi dengan input vektor yang ada ini kita lakukan training, kita lakukan pelatihan di dalam kohonen layer, kita lakukan training satu persatu pada setiap neuron yang ada di layer. Jadi di sini kita lihat terdapat beberapa layer. Nah, itu kita kompetisikan untuk neuron yang ada pada input vektor yang ada. Jadi dari input vektor yang ada kita uji satu persatu mana neuron yang paling terdekat dengan input vektor. Nah, ketika kita dapat setelah proses training itu kita dapatkan hasil, oh kita dapatkan neuron winning neuron ya, atau neuron pemenang. Jadi kemudian winning neuron ini nanti selanjutnya kita akan update bobotnya. Ya, kita akan update bobotnya sehingga nanti dia akan mendekati input vektornya itu sendiri. Seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ini radius. Jadi radius itu atau yang kita sebut radius ketetanggaan. Ya, jadi dari neuron pemenang. Jadi neuron pemenang itu bisa kita winning neuron itu bisa kita istilahkan juga dengan BMU ya, atau yang kita sebut sebagai base matching unit. Jadi BMU atau yang base matching unit ini merupakan neuron dengan jarak terdekat dari input vektor. Nah, selain dia mengupdate bobot dari neuron itu sendiri, nanti dia juga akan mengupdate bobot neuron yang ada di sekitar neuron utama. Seperti itu. Sehingga ketika proses iterasi itu berjalan, dia hanya akan mengupdate bobot yang ada di sekitar neuron utama. Jadi radiusnya itu juga akan semakin mengecil. Ya, jadi sebelumnya titik radiusnya itu meluas, nanti seiring berjalannya proses training atau proses iterasi, maka radius ketetanggaan dari neuron utama itu akan semakin mengecil, seperti itu ya. Jadi ini mungkin hanya pengantar saja terkait topologi SOM ya. Jadi ada kita kenal istilah dengan ketetanggaan linear grid ya, ada ketetanggaan linear, kemudian ada ketetanggaan rektangular grid ya. Jadi dia rektangular ya, yang mana yang di tengah ini merupakan neuron utama ya. Kemudian yang diupdate adalah bobot yang ada di sekitar neuron utama itu ya. Nah, ini bisa kita lihat ada garis yang menutupi ya. Kemudian di luar garis utama lagi ada garis kedua, itu merupakan ketetanggaan juga. Seperti itu. Jadi ini implementasi. Jadi ini merupakan apa sih namanya? Ini merupakan topologi kohonen SOM untuk penyelesaian masalah clustering ya. Ini untuk penyelesaian masalah clustering. Jadi kita bisa melihat seperti ini ya, yang ada di gambar. Jadi ketika kita setelah proses training itu kita temukan yang disebut sebagai BMU atau yang disebut dengan base matching unit atau neuron pemenang, maka dia akan mengupdate bobot yang ada di sekitarnya. Jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa neuron tetangga dari neuron utama itu bergerak mendekati vektor, bergerak mendekati input vektor. Nah, dalam hal ini input vektornya itu adalah X. Nah, ini adalah input vektor. Nah, setelah kita lakukan proses training, nah kita dapatkan ternyata jarak yang paling terdekat dari neuron dari input vektor itu adalah neuron yang di tengah ini ya, yang saya tunjuk ini, semoga bisa dilihat. Kemudian neuron pemenang ini nanti akan diupdate bobotnya sehingga dia mendekati input vektor tersebut. Jadi bukan hanya dia saja yang diupdate bobotnya, tapi
juga neuron tetangga yang ada di sekitar neuron utama, ya, atau yang kita bisa istilahkan sebagai neighborhood neuron, ya, atau neuron ketetanggaan seperti itu. Jadi nanti dalam proses pembelajarannya sendiri itu nanti akan ada dua parameter. Jadi dia berjalan terhadap waktu, ya. Jadi misalkan kita definisikan nanti kita akan melakukan berapa kali iterasi, kemudian nilai daripada radius dan learning rate ini nanti akan turun secara konvergen. Jadi dia akan menuju titik konvergen, ya. Bisa kita lihat di sini bahwa seiring berjalannya waktu ternyata radius itu dia konvergen di iterasi ke berapa, ya, seperti ini. Jadi dia mulai datar hasilnya. Begitu juga dengan learning rate. Jadi learning rate itu akan menurun hasilnya. Ketika dia sudah mendekati maksimal iterasi, maka dia akan konvergen di titik tersebut. Seperti itu, ya. Ini merupakan propose method atau metode yang saya coba usulkan, yaitu metode yang kita sebut dengan Cohen-Som. Namun di sini kita lakukan sedikit modifikasi, yaitu kita modifikasi pada layer yang terdapat pada topologi SOM, ya. Jadi kita akan sedikit lakukan modifikasi terhadap neuron dan layer yang ada pada algoritma Cohen. Jadi propose method. Jadi alur penelitian itu kita mulai dari start dulu. Kita mulai start, kemudian kita mempersiapkan datasetnya. Jadi dataset ini bisa kita dapatkan di TSP-Lib, ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengumpulkan data karena dataset untuk permasalahan TSP itu sudah disediakan di TSP Library. Jadi di sana sudah disediakan, ya. Untuk data eksaknya juga kita sediakan. Jadi nanti kita lakukan komparasi atau perbandingan antara output yang kita hasilkan dengan data eksak yang ada pada dataset TSP Library. Kemudian kita lakukan perancangan algoritma yang kita usulkan, yaitu KSOM TSP. Kemudian kita lakukan implementasi, kita lakukan pengujian, kemudian kita lakukan penulisan laporan dan N, yaitu berakhir, ya. Jadi untuk datasetnya itu bisa diunduh di TSP Library. Jadi di sana sudah disediakan. Jadi seperti ini, ya, algoritma yang diusulkan. Jadi terdapat dua dimensi, ya. Jadi dataset itu nanti terdiri dari dua dimensi, yaitu titik koordinat X dan koordinat Y yang terdapat pada dataset TSP Library, ya. Nah, kemudian dari dataset yang ada kita lakukan inisialisasi. Proses inisialisasi itu dimulai dengan menentukan parameter yang kita butuhkan, ya. Jadi dalam hal ini parameter yang kita butuhkan itu adalah pertama adalah learning rate atau laju pembelajaran. Kemudian ada yang disebut sebagai neighborhood function atau fungsi ketetanggaan yang seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi tetangga dari neuron utama. Kemudian ada maksimum iterasi, jadi seberapa banyak iterasi yang akan kita lakukan. Kemudian kita lakukan pembentukan topologi ring, ya. Jadi topologi yang kita gunakan di sini adalah topologi ring. Jadi kalau untuk algoritma SOM umumnya kan dia rectangular grid, ya. Jadi kita lakukan modifikasi terhadap rectangular gridnya itu sehingga kita dapatkan sebuah topologi yang disebut sebagai topologi ring, ya, atau topologi cincin. Kemudian dataset input vektor tadi kita lakukan yang disebut sebagai normalisasi, ya. Jadi proses normalisasi itu adalah proses mengubah, ya, atau melakukan transformasi terhadap data sehingga dia menghasilkan interval data antara 0 dan 1, ya. Jadi kita lakukan normalisasi di sini karena
bobot yang kita bangkitkan itu berada antara nilai 0 dan 1. Begitu juga dengan input vektornya. Input vektornya kita normalisasi sehingga dia berada di interval antara 0 dan 1. Kemudian kita menentukan kondisi pemberhentian dari algoritma yang kita gunakan. Jadi pemberhentian algoritma itu adalah bergantung pada seberapa banyak jumlah iterasi yang kita inginkan, dan kita melakukan pengecekan juga apakah output dari algoritma SOM ini sudah mencapai pada titik konvergen, ya. Jadi dia dinyatakan konvergen jika toleransi galat atau toleransi error itu telah sesuai, ya. Dalam hal ini kita menentukan titik errornya misalkan 0,01. Jadi saya pengen dia konvergen, jadi output proses berhenti ketika dia sudah mencapai titik konvergen, yaitu dalam hal ini error itu sudah mencapai tingkat galat 0,01. Kemudian langkah selanjutnya ketika kita sudah menemukan yang disebut dengan kita sudah berhasil melakukan proses pemetaan terhadap input vektor. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang disebut sebagai denormalisasi, ya. Jadi tadi datanya itu berada pada interval 0,1, maka selanjutnya kita kembalikan datanya yang sudah dinormalisasi tadi ke data utuh, ya. Sehingga setelah kita lakukan denormalisasi, baru kita hitung panjang rute dan waktu eksekusi dari algoritma yang kita usulkan tersebut. Apakah hasilnya telah sesuai, ya? Apakah outputnya menghasilkan nilai error yang rendah? Kemudian kita lihat juga waktu eksekusinya, berapa lama waktu eksekusi yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut. Jadi ada dua kriteria. Pertama, kita menghasilkan output yang bagus, dan kedua, bagaimana kita menekan proses eksekusi waktunya, ya. Sekalipun nilainya bagus namun dengan waktu eksekusi yang tinggi, nah itu merupakan sebuah masalah juga. Atau kita bisa menghasilkan nilai atau sebaliknya, outputnya bagus namun waktu pemrosesannya juga lama. Jadi harus balance, kita menghasilkan output yang bisa diterima dan dengan nilai waktu eksekusi yang juga tentu saja harus cepat, ya. Jadi di sini ada start, kemudian kita input data, kemudian kita lakukan inisialisasi, kemudian normalisasi, kemudian kita lakukan proses training. Di sini kita mencari nilai BMU atau yang kita sebut dengan base matching unit, kita update bobot, kemudian kita turunkan learning rate, ya. Kita turunkan nilai learning rate dan neighborhood function. Setelah kita melakukan satu proses tersebut, kita kembali lagi pada proses yang sebelumnya, yaitu menghitung kembali untuk base matching unit. Kita lakukan denormalisasi, output, dan end, selesai seperti itu, ya. Ini algoritma untuk pembobotan neuron. Jadi di sini kita menggunakan pembobotan simetris pada kurva Gauss, ya. Jadi pembobotannya itu adalah menggunakan algoritma model distribusi Gauss, ya. Kalau kita pernah belajar statistik, di situ ada distribusi Gauss atau yang tersebut sebagai distribusi normal. Jadi semakin dekat nilainya mendekati 0, maka bobot yang diberikan semakin besar, yaitu 1. Jadi bobot itu antara interval 0 dan 1. Jadi ini adalah serangkaian proses yang merupakan proses pembobotannya. Jadi kita cari nilai base matching unit, kemudian nilai neuron yang ada di sekitar base matching unit itu kita lakukan looping atau perulangan, ya, dari indeks I sama dengan 1 sampai maksimum neuron, ya. Untuk maksimum neuron itu nanti kita beri bobot, kemudian nanti dari hasil bobot itu akan mempengaruhi posisi dari neuron tersebut, ya, seperti itu.
Ah, jadi seperti ini nantinya. Ini kita punya neuron, jadi kita modifikasi topologinya menjadi topologi ring atau yang kita sebut dengan topologi cincin, yang mana topologi cincin itu terdiri dari bobot. Jadi ini ada W1, W2, W3, W4, ini merupakan bobot, yang selanjutnya nanti ada input vektor atau yang kita sebut X1 dan X2. X1 dan X2 ini merupakan titik koordinat dari data input, ya. Jadi data input itu terdiri dari X1 yaitu koordinat X dan X2 itu merupakan koordinat Y. Kemudian nanti data pada setiap input vektor ini nanti kita lakukan training pada topologi ring yang ada di dalam kohonen. Nah, supaya lebih jelasnya saya perlihatkan gambarnya. Seperti ini. Jadi kita bisa melihat di gambar itu terdapat ini merupakan neuron, ya. Ini merupakan neuron. Jadi ada lingkaran, ya. Ini kita bisa sebut sebagai elastik neuron, ya, atau elastik. Jadi dia neuron yang ada di dalam lingkaran ini nanti akan bergerak, ya, bergerak menuju input data. Jadi ini bisa kita lihat. Ini merupakan koordinat kota XI, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Ini merupakan koordinat kota. Kemudian di tengah-tengahnya kita bangkitkan sebuah neuron. Yang mana neuron ini nanti memiliki bobot yang akan di-training pada setiap input vektor yang ada. Ketika kita dilakukan proses training pada setiap input vektor yang ada, kita dapatkan nilai winning neuron, yaitu winning neuron dengan jarak terdekat dari input vektor, yaitu XI. Jadi anggaplah di sini yang kita ambil terlebih dahulu adalah nilai XI. Nah, XI ini selanjutnya kita training ke dalam lingkaran neuron ini. Nah, kita cari mana sih winning neuron dari neuron yang ada. Kemudian kita dapatkan, ini adalah winning neuron. Nah, winning neuron ini nanti akan diupdate bobotnya, begitu juga dengan neuron yang ada di sekitarnya. Sehingga winning neuron ini akan mengalami perubahan posisi. Dia akan semakin mendekati input vektor yang ada. Jadi di sini XI ini X ini merepresentasikan sebuah kota, dan W ini merepresentasikan sebuah neuron. Ya, seperti itu ya, ini input vektor I dan ini koordinat kota I. Nah, ini dalam bentuk layer, ya. Jadi ada input layer dan ada output layer. Nah, input layer itu merupakan lapisan input yang terdiri dari koordinat kota, dan lapisan output itu merupakan neuron dari dari data yang akan dilakukan training, ya, seperti itu. Untuk learning rate-nya sendiri itu ada beberapa jenis learning rate yang kita bisa gunakan. Jadi di dalam neural network itu ada yang disebut dengan learning rate atau yang kita sebut sebagai laju pembelajaran, ya. Jadi learning rate itu menentukan perpindahan posisi dari neuron, ya, terhadap input vektor. Jika semakin besar, jadi tergantung, ya, sebenarnya tergantung terhadap learning rate yang akan kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan learning rate atau linear learning rate, kemudian ada power learning rate dan ada inverse learning rate. Nah, kalau kita menggunakan linear, berarti laju pembelajarannya itu terjadi secara linear, ya. Jadi learning rate ini mempengaruhi posisi neuron, ya. Jadi dia mempengaruhi posisi neuron terhadap input vektor yang ada. Ini jadi ini merupakan learning rate untuk linear, dan yang di sampingnya itu merupakan learning rate atau yang disebut learning rate inverse. Jadi laju pembelajarannya itu tergantung dari learning rate yang akan kita gunakan. Nah, kalau linear berarti proses iterasinya itu learning rate-nya akan decrease atau diturunkan secara linear. Begitu juga dengan inverse.
Jadi ada learning rate, kemudian ada yang disebut radius. Nah, radius ini kita bisa sebut sebagai fungsi ketetanggaan. Jadi fungsi ketetanggaan berfungsi untuk menentukan perubahan dari sebuah neuron, perubahan bobot dari neuron ya. Jadi untuk fungsi ketetanggaan sendiri itu ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan fungsi ketetanggaan bubble, kemudian ada fungsi pembobotan Gaussian, ada Kut Gaussian, ada Epanichnikov. Nah, namun yang paling familiar, yang paling umum digunakan itu adalah pembobotan dengan distribusi Gauss. Ya. Jadi kalau kita pernah belajar statistik, ada distribusi Gauss, itu umumnya digunakan untuk merepresentasikan sebuah distribusi yang normal, kenormalannya. Itu direpresentasikan dengan dalam bentuk bell curve atau kurva bell ya. Jadi dia simetris ya, membentuk sebuah bell. Nah, itu dengan bentuk persamaan HCI terhadap time, terhadap waktu itu sama dengan eksponensial min D kuadrat bagi 2 tau kuadrat. Seperti itu ya, inilah bentuk persamaannya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, jadi fungsi Gauss-nya itu adalah berbentuk curve. Nah, beda lagi dengan yang ada di sampingnya. Jadi di sini dalam penelitian saya sendiri itu saya menggunakan learning rate dengan laju pembelajaran linear, dan untuk fungsi ketetanggaan itu menggunakan pembobotan dengan distribusi Gauss ya. Nah, ini ya, seperti ini ya fungsi distribusi Gauss ini. Sumbernya dari Hyken dari tahun 2009. Jadi modelnya membentuk sebuah curve ya, membentuk sebuah kurva bell ya, yang mana titik puncaknya itu adalah di angka 1 ya. Jadi dari 0 hingga 1. Jadi proses pembobotannya nanti akan semakin mendekati 0, maka neuron itu akan diberi bobot dengan nilai tertinggi, yaitu 1. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk pengujiannya sendiri itu kita bisa download ya repository. Kita bisa diunduh secara online untuk dataset TSP Library itu di situs Komoot IV Uni Heidelberg Software TSP Library. Nah, itu merupakan datasetnya. Kemudian proses validasinya itu sendiri adalah membandingkan nilai output dengan nilai eksak ya. Jadi output yang dihasilkan oleh algoritma kita kemudian nanti dibandingkan dengan nilai optimum yang ada pada TSP Library. Kemudian untuk parameternya sendiri saya menggunakan learning rate sama dengan 0,8 dan radiusnya itu adalah 20. Dan neuronnya itu sendiri yaitu 15 kali jumlah kota ya. Jadi jumlahnya banyak ya, neuronnya ini banyak, 15 kali jumlah kota. Jadi kemudian jumlah iterasinya adalah 2000. Jadi disinilah sebenarnya kontribusi ya, kita bisa berkontribusi di sini bagaimana menentukan learning rate yang bagaimana menentukan parameter yang digunakan itu secara otomatis, secara auto ya, secara cerdas ya, bagaimana menentukan parameter-parameter ini dengan cerdas. Learning rate-nya, kemudian radiusnya, kemudian neuronnya, kemudian jumlah iterasi yang kita inginkan. Kemudian pengujian dilakukan dengan menggunakan visualisasi melalui proses pembobotan dan tanpa pembobotan Gaussian ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya, jadi kita punya data yang kita sebut dengan TSP-Lib untuk data Burma 14. Jadi Burma 14 ini menandakan jumlah kota ya. Jadi jumlah titik yang digunakan di sini adalah 14 ya, Burma 14. Kemudian di setiap kota, di setiap node itu terdapat titik koordinat ya, 16,47, 9 dan seterusnya ya. Nah, ini merupakan koordinat node yang akan kita lakukan training menggunakan algoritma Kohonen.
Jadi ketika kita plot ya, jadi di sini saya menggunakan MATLAB ya, jadi mungkin agak ketinggalan ya karena ini penelitian beberapa tahun yang lalu, saya masih menggunakan MATLAB, tapi Anda bisa mengimplementasikannya menggunakan Python ya. Jadi kita plot terlebih dahulu titik koordinat yang ada ya. Jadi titik koordinat yang ada kita plot, kemudian kita lakukan training menggunakan algoritma SOM. Nah, output yang didapatkan dari menggunakan algoritma SOM adalah seperti ini. Jadi algoritma SOM berhasil. Jadi nanti saya akan videokan ya, ada demo berupa video, ini mungkin bisa nanti dilihat oleh teman-teman. Jadi di sini adalah hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya itu merupakan sebuah rute dengan jalur terpendek dari hasil pemetaan menggunakan algoritma SOM. Jadi kita lihat di sini dia learning rate-nya itu konvergen di 0,27766. Untuk radiusnya 5, untuk panjang ringnya itu 3, untuk perubahan neuron dan lain sebagainya ya. Jadi ini merupakan hasil output akhir dari implementasi algoritma SOM tersebut. Jadi yang kita dapatkan nilai berupa learning rate, radius, panjang ring ya, jadi panjang garis biru ini, kemudian jumlah iterasi dia konvergen di iterasi ke 2376. Kemudian kita dapatkan panjang turnya ini adalah 32 ya, 37 sekian. Dengan waktu eksekusi sebanyak 126. Jadi ini tergantung kita tingkat errornya berapa. Kalau kita ingin semakin spesifik, maka jumlah iterasi untuk mencapai titik konvergen itu harus sesuai dengan yang kita inginkan. Ini hasil pemetaan ya. Jadi ada data L51 yang artinya 51 kota. Kita menggunakan pembobotan dengan Gauss dan tanpa menggunakan Gauss. Kita bisa lihat dengan tanpa menggunakan pembobotan Gauss hasilnya ngaco. Hasilnya bisa kita lihat ini tidak ada pemetaan terjadi di sini. Dia hanya muter-muter saja. Dibandingkan kita menggunakan pembobotan dengan distribusi Gauss, kita dapat menghasilkan sebuah rute ya. Jadi dia match, istilahnya membentuk sebuah jalur sehingga ini merupakan jalur tempuh yang akan kita gunakan. Jadi dia dari titik 0 ke sini, 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 dan seterusnya sehingga mencapai ke titik awal, yaitu ke titik 0 tadi. Oke, jadi saya demo dulu ya. Jadi saya coba demonstrasikan videonya. Jadi saya coba upload videonya terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa melihat proses trainingnya. Saya buka YouTube. Kohonen PSP ya. Bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini. Nah, seperti inilah proses yang terjadi. Jadi dia melakukan pemetaan ya. Jadi dia melakukan mapping ke titik koordinat yang ada. Jadi dia seperti karet ya. Neuronnya itu bergerak seperti karet sehingga hasil akhir yang didapatkan itu merupakan pemetaan dari titik-titik koordinat yang ada. Dia lakukan proses training secara terus-menerus. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat videonya. Sudah terlihat, Pak. Jadi dia melakukan iterasi di sini. Jadi dalam proses iterasi itu terjadi perubahan bobot.
Jadi neuron itu dilambangkan dengan gambar garis biru yang mana dia bergerak melakukan pemetaan terhadap input vektor, yang mana input vektor tadi merupakan merepresentasikan dari titik koordinat kota. Oke. Sehingga hasil akhir dari algoritma ini merupakan sebuah pemetaan jalur ya. Bentuk sebuah pemetaan jalur di mana ini merupakan jalur yang terpendek ya, berdasarkan algoritma dari Kohonen ini. Jadi itulah merupakan output dari algoritma SOM tersebut. Oke, jadi saya percepat ya. Sorry. Oke, jadi dia sudah konvergen di sini sehingga menghasilkan sebuah rute ya. Oke ya, seperti ini. Ini merupakan rute hasil pemetaan menggunakan algoritma Kohonen. Oke. Mungkin ini videonya bisa di ini. Oke. Oke, mungkin demikian ya. Mungkin demikian saja penyampaian saya terkait materi ya. Kalau ada ini kembalinya gimana? Oke, mungkin demikian ya hasil presentasi saya terkait materi Oke, mungkin demikian ya pemaparan saya terkait algoritma penyelesaian permasalahan traveling salesman problem menggunakan Kohonen self-organizing map. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin ingin ditanyakan terkait pemaparan saya. Mungkin bisa melalui kolom komentar. Nah, iya betul Pak. Untuk teman-teman, jika ada yang mau bertanya bisa langsung dituliskan aja pada kolom chat yang ada di tampil. Dan untuk yang menonton via YouTube bisa dituliskan juga melalui live chatnya. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan masuk Pak Rizky. Mungkin bisa saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari. Oke, ini dari teman kita, saudara kita Muhammad Naufal Muzhafar di Makassar, UIN Alauddin Makassar. Bagaimana sistem alur kerja dan kinerja yang lain dari TSP problem? Undirected dan directed graph, inisialisasi, normalisasi, denormalisasi ke tetangga. Berikan contoh kasus yang lain mengenai TSP problem. Oke ya, saya jawab pertanyaan dari Novel Mushafar. Jadi tadi menanyakan terkait implementasi dari algoritma SOM untuk menyelesaikan traveling salesman problem ini ya. Jadi sudah saya tunjukkan tadi bahwa algoritma Kohonen ini bisa melakukan mapping terhadap titik koordinat yang ada.
Dia bisa melakukan mapping terhadap titik koordinat yang ada sehingga membentuk sebuah jalur ya. Yang mana jalur ini merupakan jalur terpendek. Ini adalah hasil dari algoritma SOM. Nah, hasil terpendek dari algoritma SOM ini kita bisa implementasikan di mana? Kita bisa implementasikan ini misalkan untuk permasalahan pencarian rute terpendek ya. Jadi untuk meminimalisir biaya, kita perlu menentukan jalur terpendek. Jalur terpendek rute yang harus ditempuh sehingga menghasilkan output yang terbaik. Nah, gitu. Contoh implementasinya misalkan dalam penerapan WSN atau yang disebut dengan wireless sensor network. Nah, di dalam WSN itu kan terdapat sensor-sensor ya, sensor node ya. Ada yang kita sebut sebagai sensor node dan ada yang disebut sebagai sync node. Nah, kita bisa menerapkan implementasi implementasi dari SOM ini untuk permasalahan WSN misalkan ya, bagaimana mendistribusikan data ke setiap sensor yang ada dengan waktu yang tercepat misalkan ya, untuk meminimalisir terjadinya paket data loss misalkan seperti itu. Atau bisa juga untuk penerapan penentuan jalur fiber optik ya. Ini ada pertanyaan dari teman Waris Triharmoko, misalkan Pak, bisa enggak diimplementasikan untuk penentuan jalur fiber optik? Bisa. Jadi misalkan titik-titik ini kita asumsikan sebagai ISP ya, atau yang kita sebut dengan Internet Service Provider. Nah, dari titik-titik ISP ini kita akan menghubungkan sebuah jalur fiber optik sehingga didapatkan jalur fiber optik yang tercepat ya, atau yang termurah, atau yang dengan instalasi yang pendek. Kita cari jalur instalasi yang terpendeknya. Oh, kita dapat. Ketika kita dapat hasil pemetaannya itu, inilah merupakan hasil pemetaan yang nanti bisa kita implementasikan di lapangan. Misalkan dengan proses transmisi yang data yang cepat, maka itu bisa meminimalisir juga terjadinya data yang loss ya. Kenapa? Karena proses transmisinya itu bisa dilakukan dengan jalur tercepat ya. Jadi kita bikin jalur yang mana jalurnya itu tidak ngalur ngidul lah, tidak ngalur ngidul. Jadi memang itu merupakan jalur yang harus dilalui sehingga mendapatkan hasil yang optimum. Seperti itu. Jadi selain menggunakan algoritma KESOM ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Waris Triharmoko ya, apakah bisa membandingkan ya, perlu lama algoritma KASOM ini dengan algoritma yang lain. Jadi sudah ada perbandingan dari beberapa metode yang lain. Salah satunya itu adalah ada algoritma genetik juga ya, bisa digunakan algoritma genetik, kemudian ada N-koloni, ada kemudian ada banyak beberapa aplikasi yang sudah diuji untuk membandingkan dari setiap algoritma tersebut ya. Jadi untuk fitur-fiturnya, nah kontribusi penelitian dari penerapan KASOM ini bisa di mana saja. Misalkan kita ada penambahan fitur ya. Jadi kita tidak hanya mempertimbangkan jarak saja, namun juga mempertimbangkan misalkan tingkat kepadatan lalu lintas ya, misalkan pencarian jalur terpendek mempertimbangkan tingkat kepadatan lalu lintas. Itu bisa, itu merupakan kontribusi, itu merupakan fitur tambahan atau atribut tambahan, sehingga nanti terdapat dua fitur yang bisa di-training menggunakan algoritma SOM ini. Untuk bisa ya untuk penentuan jalur fiber optik bisa menggunakan algoritma SOM ini. Jadi kita memplot titik-titik ISP, kemudian nanti kita coba lakukan mapping, pemetaan, sehingga kita dapatkan jalur untuk pemetaan fiber optik yang terbaik. Seperti itu ya.
Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Mungkin ada pertanyaan yang masih ada penjelasan yang masih belum bisa dipahami oleh teman-teman, silakan ditanyakan. Ya, baik untuk teman-teman jika masih ingin ada yang ditanyakan langsung aja dituliskan di kolom chat komentar yang ada di tampil ya. Nah, ini ada dari Pak Waris nih, Pak. Itu kan rute dari node ke node berupa garis lurus. Kalau seandainya realnya di map tidak berupa garis lurus, apakah kita perlu menambahkan node-nya di setiap sudut yang ada di map seperti tikungan di jalan? Mungkin Uh, bisa dibantu menjelaskan, Pak. ya, sebenarnya itu merupakan itu ya apa bisa ditambahkan ya dengan mempertimbangkan misalkan eh, perempatan jalan di setiap node, mungkin kita buat perempatan jalan itu bisa menjadi penambahan fitur ya, itu bisa ditambahkan untuk penelitian selanjutnya. Jadi bagaimana eh, kita menambahkan fitur yang ada seperti perempatan jalan itu ke dalam aplikasi kita ya. Jadi di sini mungkin kekurangannya belum sampai ke dalam tahap itu ya. Jadi ini kita masih mengasumsikan bahwa jalannya itu merupakan jalan lurus ya, seperti itu ya. Anggaplah ini mungkin kalau implementasinya itu titik-titik ini anggaplah kalau contoh implementasinya ya, ini bukan untuk implementasi jalan, mungkin masih belum. Misalkan untuk titik pengoboran pada layout motherboard ya, misalkan ini merupakan titik-titik drill ya yang ada pada motherboard, maka mesin drill kita itu bisa memetakan titik bor mana yang paling tercepat ya. Nah, jadi dia harus ngebor dari titik ini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, selain itu mungkin permasalahan transportasi pengangkutan bahan bakar minyak. Jadi misalkan di dalam sebuah kota itu terdapat banyak SPBU ya. Nah, sementara bagaimana seorang sopir yang memuat bahan bakar minyak ini bisa mendistribusikan bahan bakar minyak di setiap SPBU dengan jalur tercepat ya. Kalau kita berbicara jalur tercepat, berarti kita berbicara dengan biaya yang termurah karena kita bisa mengefisiensikan bensin, kita bisa mengefisiensikan waktu. Nah, jadi dari hasil mapping ini kita bisa mendapatkan keputusan, oh berarti saya harus dari titik SPBU A, saya harus ke SPBU C dulu, SPBU D, dan seterusnya. Jadi Anda coba, ini merupakan tantangan untuk teman-teman untuk bisa memformulasikan di mana letak implementasi dari PSP ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita membaca jurnal, itu sangat banyak penerapannya di dalam eh, kehidupan kita sehari-hari ya. TSP itu salah satunya di permasalahan industri ya, yaitu bagaimana menentukan titik drill ya, kemudian bagaimana di bidang transportasi menentukan jalur terpendek dari pendistribusian suatu bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Dan saya rasa dalam penelitian TSP ini memang masih perlu banyak pengembangan lagi ya, terutama tadi yang penambahan fitur ya, penambahan fitur itu bisa berupa mungkin fitur-fitur itu bisa mungkin mempertimbangkan tingkat kepadatan jalan, kemudian bisa mempertimbangkan titik perempatan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi dalam penerapan ini kita asumsikan itu berada dalam bidang dua dimensi ya, yaitu titik koordinat X dan Y. Seperti itu. Mungkin Baik, bagaimana Pak mungkin Tri? oh Mungkin iya bisa Pak. di ya, mungkin masih
Ya, terima kasih juga Pak Waris. Semoga ini bisa memberikan ini ya pencerahan atau memberikan pengetahuan dasar bagaimana menggunakan SOM ini untuk kehidupan untuk permasalahan penelitian pencarian jalur terpendek. Mungkin demikian saja pemaparan materi saya Pak Rizky. Mungkin kiranya bisa dimoderasi lagi selanjutnya kalau ada pertanyaan atau eh, bisa dimoderasi lagi untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Sepertinya pertanyaan dari Pak Waris tadi merupakan pertanyaan terakhir nih Pak, karena keterbatasan waktu yang kita miliki juga dan acaranya juga harus segera dicukupkan sepertinya Pak. Nah, Ya. sebelum acaranya ditutup, apakah ada kata-kata closing statement ataupun motivasi gitu Pak yang bisa disampaikan kepada para peserta? Eh, Oke, sebelum saya tutup, jadi saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa saya di kampus Timik Catur Sakti ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang saya wajibkan untuk ikut join di webinar hari ini dengan harapan kita bisa menemukan ide penelitian ya. Jadi untuk menemukan ide penelitian kita bisa melihat fenomena yang ada di sekitar kita ya, ada permasalahan mungkin yang kita bisa pecahkan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. Namun sekaligus juga kita harus banyak membaca jurnal ya, banyak membaca paper jurnal terkait penelitian yang sedang tren saat ini ya. Mungkin itu saja ya untuk pesan saya untuk teman-teman mahasiswa dan terutama di mahasiswa di STIM Catur Sakti. Kemudian untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti materi ini, terima kasih banyak saya ucapkan sebanyak-banyaknya sudah ingin menyempatkan waktu. Kemudian untuk Bisa AI, terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya telah mempercayakan saya sebagai pemateri di Bisa AI. Semoga semoga kerjasama ini eh, bisa jalan secara terus-menerus ya, karena eh, platform Bisa AI ini merupakan sangat banyak membantu ya, sangat banyak membantu bagi kami para dosen-dosen untuk melaksanakan pengabdian penelitian, terutama untuk menyampaikan hasil penelitian, kemudian hasil riset kami melalui secara kepada masyarakat melalui platform Bisa AI. Mungkin demikian saja. Terima kasih banyak, Pak Rizky. Silakan dilanjutkan. Oke, baik Pak. Karena waktu juga ya Pak, acaranya akan saya tutup nih. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Zulkifli yang telah memaparkan materi yang sangat menarik. Dan ini juga tentu sangat bermanfaat sekali Pak untuk kita semua. Dan semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali Pak di acara yang berbeda. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman yang sudah bergabung dari awal hingga akhir acara. Dan jangan lupa untuk ikuti terus sosial media dari Bisa AI. Ada Instagram, Telegram, YouTube, Medium, LinkedIn, dan lain-lain. Dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Bisa AI. Saya Muhammad Rizky, pamit undur diri.